Yokoso di Kata Muji. Gimana kabar kalian? Masih kuat ngadepin hidup atau udah mulai mikir buat pindah ke dunia sebelah? Gue harap sih kalian masih waras karena cerita kali ini datang dari seorang yang katanya udah belasan tahun berusaha ngelupain tapi sampai hari ini masih kayak gak jelas. Tapi ya sebelum itu gue mau cerita dikit lah dulu biar clear dan di keesokan harinya gak ada problematik sama sekali. Jadi kemarin ini algoritma 2 video gue itu stagnan gue nyebutnya atau nyandet lah ya gitu. Gue hapus lah dengan 2 buah video short juga buat kasih efek kejut gitulah ke algoritma YouTube-nya. Dan bener walau nggak seramai YouTuber lain tapi seenggaknya 2 short ini berpengaruh lah untuk video panjang yang tadi gue bilang nyandet gitu. Gue seneng dan dapat 2 subscriber baru. Terus mungkin aja salah satunya ada yang nge-DM gue. Dia bilang mau share buat di channel gue tentang pengalaman dia. Dan dia juga jelasin pernah kirim ke salah satu YouTuber horror yang lumayan besar di Indonesia. Dan feelnya sama, nggak ada yang diubah. Dan gue bilang gue bawanya sesuai style dan dia setuju aja asal nggak ada yang ditambahin ataupun yang dikurangin. Namanya Fadli, sekarang tinggal di Jakarta. Hai Fadli, masa kecil Fadli nggak seindah cerita sinetron. Setiap liburan sekolah dia bakal pulang ke rumah neneknya di salah satu desa kecil di Cirebon. Fadli bilang nama desanya itu Karangjati dan di desa itu ada satu tempat yang semua anak pasti kenal, lapangan bola. Nah, lapangan itu ada di tengah-tengah desa, gak jauh dari masjid, cuman disekat pohon bambu dan jalan tanah. Orang-orang nyebutnya lapangan Baruna, walau gak ada yang tahu pasti kenapa namanya itu. Katanya sih dulu tanah itu bagian dari tanah adat bekas sawah tua yang gak pernah bisa ditanami lagi sejak tahun 70-an. Fadli cerita, dulu lapangan itu gak pernah sepi. Setiap sore anak-anak desa main bola sampai matahari benar-benar tenggelam. Tapi anehnya gak pernah ada yang mau main malam-malam di situ. Ya siapa juga ya kan main bola di lapangan malam-malam ya kan ya. Dan Fadli juga cerita katanya bahkan untuk duduk ataupun nongkrong itu di lapangannya juga gak ada anak-anak yang berani ataupun minat untuk berdiri di dekat-dekat lapangan itulah pada kalau misalkan udah matahari udah mulai tenggelam gitu. Waktu Fadli umur 10 tahun, dia sering diajak main ke lapangan sama anak-anak tetangga. Tapi dari awal dia ngerasa lapangan itu beda. Katanya ada rasa berat kayak lo masuk ke tempat yang diam. Tapi diamnya bukan diam biasa. Lo tahu ada yang ngeliat lo dari jauh. Di ujung lapangan ada pohon randu tua. Atau lebih sering orang nyebutnya pohon kapuk lah. Kayak pohon kapas gitu. Besar, rantingnya ngelintir kayak urat tua. Dan setiap sore pasti ada satu momen di mana angin berhenti, suara anak-anak berhenti dan lapangan jadi hening banget. Detik-detik sebelum azan maghrib katanya. Biasanya kayak gitu. Dan setiap kali itu terjadi, Fadli selalu ngerasa kedinginan. Padahal dia keringat habis lari gitu, habis main bola. Ada banyak cerita yang beredar soal lapangan Baruna ini. Ada yang bilang dulunya tempat itu dipakai buat semedi. Ada juga yang cerita bahwa dulu pernah ada sebuah pertandingan bola yang tiba-tiba aja kejadian aneh terjadi yang mana satu persatu pemain dari kedua belah tim ini pingsan secara tiba-tiba. Dan semenjak saat itulah permainan bola untuk kayak misalkan udah mendekati malam itu dilarang sejak kejadian-kejadian aneh di waktu itu, kata Fadli. Tapi cerita yang paling sering disebut dan paling bikin anak-anak takut adalah tentang penjaga lapangan. Fadli sendiri awalnya nggak percaya sampai satu sore dia main bola agak telat. Yang lain udah pada pulang duluan karena mau mandi. Fadli masih nendang bola sendirian sambil nunggu dijemput. Langit udah jingga, suara azan udah mulai kedengaran dari kejauhan. Katanya ada sosok tinggi berdiri di tengah lapangan waktu malam. Dia diem aja, tapi kalau lu lari, dia ngejar. Tapi gak pernah sampai, lu cuma bakal jatuh sendiri. Dan pas lu bangun, sekeliling lu udah gak kenal lagi. Gue lagi nendang bola ke arah gawang, dan waktu itu bola gue kena tiang mantul, masuk ke semak dekat pohon randu. Gue lari mau ambil, tapi baru nginjek rumput dekat situ, gue dengar suara peluit 2 kali.
Dia nengok, nggak ada siapa-siapa, tapi bola yang tadi dia lihat jelas-jelas mental ke arah kiri, entah gimana udah ada lagi di tengah lapangan. Nggak ada suara orang, nggak ada angin, tapi ada satu bau yang tiba-tiba nyengat banget. Bau tanah basah campur kemenyan. Nggak logis, padahal hari itu panas, tanah kering dan jelas-jelas nggak ada yang bakar apa-apa. Malam setelah kejadian bola mantul aneh itu, Fadli diam aja, nggak cerita ke siapa-siapa. Tapi waktu makan malam, neneknya tiba-tiba nyeletuk nanya dengan nada datar. Tadi sore kamu main sampai maghrib ya? Jangan ya, nanti diikuti, kata neneknya. Kalimat itu keluar begitu aja tanpa konteks, kayak neneknya udah tahu apa yang terjadi. Fadli cuma angguk kecil tapi hatinya mulai nggak tenang rasanya. Iya, kayak ada yang ngikutin gitu. Kamar Fadli ini punya cermin tua, tinggi bingkai kayu, warisan zaman Belanda katanya. Biasanya dia cuek, tapi malam itu beda. Waktu lampu kamar udah mati dan dia rebahan, cermin itu tiba-tiba berembun. Padahal nggak ada AC, nggak ada kipas, bahkan jendela ditutup rapat. Dari tengah embun itu Fadli ngelihat bayangan tinggi, diam, nggak jelas wajahnya, bukan bayangan tubuh dia sendiri karena dia udah di kasur, kata Fadli. Rasa takut makin nyata. Fadli langsung narik selimut, nutupin kepalanya. Tapi tetap dia bisa ngerasa ada yang duduk diam di pojok kamar. Gak gerak, cuma nunggu. Besok paginya dia kebangun karena suara pecahan piring dari arah dapur. Kaget. Dia langsung lari takut neneknya kenapa-napa. Tapi pas sampai di sana, dapur kosong, piring emang jatuh dan pecah. Tapi semua orang masih tidur. Dan di ujung dapur, Fadli ngelihat jejak kaki kecil. Basah kena tanah, cuma satu arah. Masuk gak ada jejak keluarnya. Sejak saat itu, kata Fadli, malam-malam di rumah neneknya jadi berubah. Suara langkah kecil kedengaran dari loteng, dari dapur, kadang dari arah kebun belakang. Bahkan beberapa kali dia dengar suara bola digelindingin pelan banget di lantai kayu. 2 hari kemudian, neneknya ngajak dia bersihin halaman belakang. Mereka lewat kebun kecil yang tembus ke jalan tikus, dan di situ ada satu pohon randu juga. Gak sebesar yang ada di lapangan Baruna, tapi bentuknya mirip. Di bawahnya ada tumpukan batu bata tua, kayak bekas pondasi bangunan yang udah lama runtuh. Neneknya cuma bilang singkat bahwa dulu di situ pernah ada orang gila tinggal. Dibuatin gubuk katanya biar nggak ganggu warga, tapi orang itu sering ngumpet di balik pohon sambil nyanyi sendiri. Suaranya pelan kayak nyinden, sampai suatu hari hilang. Gak ada yang tahu kemana. Sejak saat itu gak ada warga yang mau sentuh tempat itu lagi. Di malam ketiga, Fadli mimpi, tapi bukan mimpi biasa. Dia mimpi berada di tengah lapangan Baruna, sendirian, langit merah padam kayak kebakar. Di ujung lapangan ada anak kecil duduk sambil megang bola, tapi mukanya hitam, gosong katanya. Matanya merah nyala dan dia senyum ke Fadli. Anak itu sendiri jalannya nyeret, pelan tapi pasti, dan waktu jarak makin dekat, Fadli sadar itu bukan anak kecil, badannya kecil tapi mukanya keriput tua, mulutnya lebar, senyumnya nggak wajar, kaku. Fadli kebangun dengan napas ngos-ngosan dan yang lebih bikin dia lebih panik, tangannya kotor, penuh tanah basah. Besok paginya neneknya panggil dia dengan nada serius. Nenek cuma nanya, "Kamu lihat dia ya?" Fadli akhirnya cerita semuanya tentang bola, cermin, jejak mimpi. Neneknya diam lama, lalu bilang, "Kamu harus ke lapangan itu lagi, tapi jangan sendiri dan jangan sampai matahari turun." Fadli langsung hubungi temannya, panggil aja Aji, teman yang dari awal udah ngelarang dia main sore-sore. Mereka berdua akhirnya datang ke lapangan siang hari. Suasananya biasa aja, anak-anak main, tukang cilok lewat, angin sepoi-sepoi, tapi waktu mereka jalan ke arah pohon randu, Aji narik tangan Fadli. Aji bisik, "Jangan, lihat ke pohonnya." Fadli nanya kenapa, tapi Aji cuma bilang, "Gue udah pernah lihat dan gue gak mau lo lihat juga." Fadli nekat, dia lihat. Di batang pohon randu itu ada bekas cap tangan, banyak, kecil-kecil kayak tangan anak-anak yang habis main lumpur, terus nempel ke batang, dan salah satu cap tangan itu masih basah. Sejak hari itu Fadli sadar yang ada di lapangan itu gak pengen ditinggal, dan dia yang ninggalin duluan jadi sasarannya. Tapi itu belum puncaknya, karena malam berikutnya anak kecil itu gak cuma muncul di mimpi. Malam itu rumah nenek sunyi kayak biasa, tapi suasananya beda. Bukan karena gelap, bukan karena suara jangkrik yang hilang, tapi karena hawa. Hawanya dingin menusuk, padahal siang tadi panasnya sampai bikin genteng ngebul katanya.
Fadli rebahan, pura-pura tidur, tapi matanya ngintip ke arah cermin tua yang berdiri di sudut kamar. Cermin itu udah ditutup kain putih, disarankan sama neneknya sejak kejadian mimpi buruk yang terus berulang. Tapi malam itu, kainnya jatuh entah kenapa, dan dari balik pantulan gelapnya, Fadli ngelihat dirinya sendiri, tapi nggak ngapa-ngapain, cuman berdiri diam di balik cermin. Fadli masih di kasur, tapi pantulan dirinya berdiri di sisi lain kaca, dengan kepala sedikit miring, menatap lurus seakan nunggu waktu yang tepat. Senyumnya tipis, nggak seperti senyum manusia, lebih mirip penyesalan yang dipaksa jadi ramah. Fadli nggak teriak, nggak bisa. Tubuhnya kaku, kayak ditahan sesuatu yang nggak kelihatan. Tapi pikirannya muter, mengingat semua kejadian dari awal. Pola, pohon, jejak kaki, mimpi, dan kini cermin. Tiba-tiba, pantulan itu mulai bergerak, tapi bukan meniru, justru beda. Tangannya yang di dalam cermin ngangkat pelan, nunjuk ke arah Fadli. Bukan kayak nunjuk biasa, lebih kayak nyuruh dia datang. Dan di detik berikutnya, cermin itu berembun lagi, tapi bukan dari udara, dari dalam. Seakan ada yang napas di sisi baliknya, dan muncullah wajah kecil itu. Bukan wajah Fadli, tapi anak itu, anak yang dari mimpi. Mata hitam pekat, kulit terbakar, senyum menganga. Neneknya Fadli masuk ke kamar Fadli dengan cepat setelah dengar suara benda jatuh. Ternyata Fadli udah pingsan, bibirnya pucat, tangan dingin kayak es, dan di lantai depan cermin ada jejak kaki kecil, sama kayak di dapur dulu, tapi kali ini bercampur darah. Setelah Fadli sadar, neneknya nggak banyak tanya, cuma bilang satu hal yang nggak pernah Fadli lupain seumur hidup. Jangan biarkan dia tahu kamu takut, karena begitu dia tahu, kamu miliknya. Hari itu juga, cermin tua itu dibungkus kain kafan dan dikuburkan di halaman belakang dekat sumur kering yang udah lama nggak dipakai. Nenek Fadli manggil orang pintar dari desa seberang buat netralin rumah. Prosesnya lama, banyak ritual, tapi nggak semua berhasil. Karena malam ketiga setelah cermin dikubur, suara bola itu kembali terdengar. Gelundung, gelundung. Tapi bukan dari dalam rumah, dari bawah tanah. Tepat dari arah tempat cermin itu dikuburkan. Dan di saat Fadli berdiri di jendela kamarnya, dia melihat keluar ke arah kebun belakang. Ada satu titik terang, bulat, kecil, bola plastik, merah, retak, dan dia di atas tanah. Padahal siang tadi nggak ada siapa-siapa di sana, nggak ada apa-apa juga di sana. Fadli langsung mundur dari jendela, napasnya berat, matanya nggak bisa lepas dari bola itu. Itu bola yang sama, pikirnya. Retakan di sisinya warna merahnya yang pudar sama seperti di mimpi. Tapi yang bikin makin gak masuk akal, cermin itu dikubur di sana. Gak ada bola, gak ada main-main. Cuman cermin yang dikasih tanah, batu dan doa. Jadi kenapa sekarang malah muncul bola? Dia pengen keluar buat ngecek, tapi kakinya gak bisa gerak. Dan mungkin itu keputusan terbaik. Karena beberapa detik kemudian, bola itu bergerak sendiri, pelan, muter-muter seolah ada tangan tak kasat mata yang ngelus-ngelus permukaannya. Lalu bola itu berhenti dan dari balik semak muncul sesuatu. Makhluk kecil itu, setengah badan aja yang kelihatan tapi jelas itu dia. Dengan mata putih kosong, kulit legam dan tubuhnya yang lemas kayak boneka basah. Fadli nutup gorden, langsung balik badan, nunduk dan baca apapun yang dia ingat. Ayat kursi, Al-Falaq, bahkan lirik lagu Mars Pramuka. Pokoknya asal gak mikir itu makhluk. Tapi suara bola itu masih terdengar, gelundung, gelundung. Dan lalu diam. Rumah jadi sunyi, mencekam, sampai ada suara yang bikin jantung Fadli nyaris copot. Tok, tok, tok. Bukan pintu, itu lemari bajunya. Kayak ada yang ngetuk pelan. Fadli nekat buka lemari, kosong, gak ada apa-apa. Tapi pas ditutup lagi, dia lihat di kaca lemarinya ada tulisan bekas jari kabut. Tulisan itu bilang, "Aku sudah pulang." Besoknya, Fadli cerita ke neneknya, tapi si nenek cuma diam, kayak udah nebak. Dia lalu nyuruh Fadli ambil satu kaleng tua di gudang. Kaleng itu penuh dengan benda-benda kecil, pecahan piring, sendok plastik, gundu, dan serpihan bola merah. Fadli yang bingung gak ngomong apa-apa, cuma nurutin aja apa kata neneknya aja. Neneknya minta Fadli ambil barang-barang itu terus dibungkus pakai sobekan kertas koran, diikat pakai benang hitam dan dimasukkan ke dalam kaleng lagi. Lalu mereka keluar ke halaman belakang, ke tempat cermin dikubur. Tanpa banyak ngomong, neneknya menggali tanah di atas kuburan cermin. Tapi bukan buat ngambil, melainkan buat naruh kaleng itu tepat di atasnya. Lalu ditutup tanah, dan neneknya cuma bilang, "Udah, jangan kesana lagi. Jangan mikirin dia. Kalau kamu ingat, dia juga ingat kamu." Nah, pada malam harinya Fadli nggak bisa tidur malam itu.
Tapi jam 3 pagi, dia dengar langkah kaki kecil di lorong, lalu berhenti pas di depan kamarnya. Dan suara kecil pelan, nyaris kayak bisikan, "Fadli, mau main bola?" Fadli gak jawab. Dia cuma tarik selimut, nahan napas, dan berdoa dalam hati. Sampai akhirnya pagi datang juga. Dan setelah hari itu, semua berhenti. Gak ada suara bola, gak ada ketukan, gak ada mimpi. Cermin udah dikubur, bola merah itu gak pernah muncul lagi. Dan Fadli mulai bisa tidur tenang. Mungkin karena semua udah selesai, atau mungkin karena dia berhenti nyari tahu. Beberapa tahun kemudian, Fadli udah kerja kantoran, hidup normal, sibuk kayak orang pada umumnya. Tapi sesekali, pas lembur sendirian di kantor yang sepi, dia bilang kadang masih kepikiran. Dan waktu dia cerita ke kita, katanya, "Gue nggak tahu itu semua beneran kejadian atau cuma mimpi waktu kecil. Tapi tiap gue ngeliat bola mainan, gue selalu inget suara itu. Fadli, mau main bola? Lo percaya atau enggak, terserah. Tapi gue bersyukur masih hidup dan bisa cerita. Karena kalau malam itu gue jawab ajakannya. Gue nggak yakin masih bisa duduk di sini sekarang." Dan itu tadi cerita dari Fadli. Masih banyak yang gak bisa dijelasin. Tapi yang jelas, bukan semua ajakan harus lo iyain. Kadang hal paling serem datang bukan dari yang menakutkan, tapi dari yang kelihatannya biasa aja. Jangan asal jawab, jangan asal buka pintu. Gua Kata Muji, mohon undur diri. Adios. Bye-bye.